Dalam pelajaran ini, kita akan memikirkan pertanyaan siapa yang akan tinggal di Yerusalem baru. Di dalam kitab Wahyu, di pasal 21 ayat 2 dan ayat 10, Yerusalem baru diceritakan turun dari surga. Tetapi untuk apa dan siapa akan berada di situ? Ya, itulah yang kita pikirkan bersama-sama dalam video ini. Sebagai latar belakang, sebaiknya saudara melihat video yang lebih awal yang namanya masalah tafsiran di kitab Wahyu yang menceritakan dengan cukup jelas, membuktikan dengan cukup jelas bahwa ada 3 macam manusia diceritakan di kitab Wahyu. Satu, ya, mereka yang tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. 2, ini orang percaya, sudah selamat, pasti masuk kerajaan surga, tetapi mereka tidak taat. Dan yang ketiga, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga taat. Mereka disebut orang yang menang di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. 3 macam manusia. Itu penting. Memang banyak teolog menolak keberadaan kelompok yang kedua, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus namun tidak taat. Ya, tetapi kita melihat Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Kita melihat 1 Korintus pasal 3 mengenai anggota jemaat yang duniawi. Mereka percaya, mereka anggota jemaat, tapi tidak setia, tidak taat. Dan keadaan orang seperti itu dijelaskan lebih jelas di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 30. Mereka ada sebagian jemaat cukup banyak yang sudah tidur, itu kiasan, mereka mati, yang sudah mati karena dosa mereka terkait dengan perjamuan kudus. Mereka berdosa, mereka orang jemaat, mereka ikut terlibat dalam perjamuan kudus, tapi dengan sikap yang tidak benar, dan mereka mati. Mereka berdosa besar sampai akhir hidup dan mati. Mereka bukan orang yang menang. Mereka kelompok yang kedua. Orang percaya yang tidak setia. Lihat juga keadaan jemaat di Tiatira dan Sardis dan Pergamus. Sebagian jemaat baik. Sebagian juga tidak baik. Mereka yang katakanlah tidak baik, mereka harus bertobat. Mereka anggota jemaat. Mereka anggota tubuh Kristus. Mereka anggota eklesia. Tetapi mereka berdosa. Ada yang berzina. Dan mereka harus bertobat supaya menjadi pemenang. Jangan ada orang yang mengambil mahkotamu, dikatakan kepada jemaat lain. Kitab Wahyu menjelaskan bahwa nanti di dalam masa kekekalan akan ada 4 lokasi, 4 tempat. Ya, 1, surga baru. Sebenarnya tidak ada apa-apa yang dikatakan mengenai surga baru. Ada surga baru, tapi lebih lanjut, lebih rinci dari itu tidak dijelaskan. Sepertinya itu bukan urusan kita. Okeylah. Selain itu, ada danau api. Ya, kita paham siapa nanti di situ untuk selama-lamanya. Selain itu, ada bumi baru. Siapa berada di situ nanti kita bahas. Dan ada Yerusalem baru. Siapa di situ? Kita juga membahas. 4 lokasi, 4 tempat. Surga baru, danau api, bumi baru, dan Yerusalem baru. Lebih dulu kita melihat bumi baru. Tidak banyak yang dikatakan mengenai bumi baru, tetapi ada beberapa ayat. Kita lihat. Wahyu pasal 21 ayat 24 dan 26. Dan bangsa-bangsa itu akan berjalan dalam terangnya,
Dan raja-raja bumi membawa padanya kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa padanya. Dan mereka akan, ayat 26, dan mereka akan membawa kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa kepadanya. Nah, tidak jelas di dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tetapi nya itu 3 kali kita melihat terangnya, padanya, kepadanya. Kita melihat nya itu 3 kali. Dalam bahasa Yunani, nya itu adalah kata ganti orang dalam bentuk feminin. Bentuk feminin berarti apa yang dirujuk oleh nya itu merujuk pada kata benda yang memakai bentuk feminin. Dan di dalam konteks ini, jelas kata yang bentuknya feminin adalah kata polis. Kata polis berarti kota. Jadi, boleh kita mengembangkan ayat 24 dan ayat 26, ya, dan membaca 2 ayat itu seperti ini. Dan bangsa-bangsa itu akan berjalan dalam terang kota itu. Dan raja-raja bumi membawa pada kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa pada kota itu. Ayat 26 dikembangkan. Dan mereka akan membawa kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa pada kota itu. Kalau begitu, kalau bangsa-bangsa itu akan berjalan di dalam terang kota itu, di mana mereka berjalan? Jelas tidak berjalan di surga baru, tidak. Dan jelas juga tidak berjalan di Yerusalem baru. Mengapa? Ya janggallah berkata mereka berjalan di dalam terang kota itu, di dalam kota itu. Tidak. Mereka berjalan di atas muka bumi baru. Jadi, jelas. Lebih-lebih jika membaca dalam bahasa Yunani, tetapi jelas di sini, karena bangsa-bangsa berjalan di dalam terang kota itu, mereka berjalan di atas permukaan bumi baru. Selain itu, ya, tidak banyak yang dikatakan mengenai mereka. Tapi jelas mereka di luar Yerusalem baru dan berjalan di dalam terang kota itu. Juga dicatat bahwa raja-raja mereka membawa kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa itu pada kota itu. Kita perlu memikirkan siapa di dalam Yerusalem baru. Jika ada orang di luar Yerusalem baru, di bumi baru, siapa mereka di Yerusalem baru, di dalam Yerusalem baru. Nah, untuk itu, sebaiknya kita membandingkan janji-janji yang terdapat di dalam Kitab Wahyu pasal 2 dan 3 dengan penggenapan janji yang ada di pasal 20 selama masa kerajaan 1000 tahun. Tapi lebih khusus pasal 21 dan 22 mengenai Yerusalem baru. Mari kita membandingkan janji-janji pasal 2 dan 3 dengan penggenapannya di akhir kitab. Ya, catatan pertama, janji-janji yang dijanjikan di dalam pasal 2 dan pasal 3 tidak dijanjikan pada barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ditulis seperti itu. Tetapi ditulis pasal 2 ayat 26, dan yang menang, yaitu yang menjaga perbuatan-perbuatanku sampai akhir. Ya, itulah penerima janji-janji. Dan yang menang, yaitu yang menjaga perbuatanku sampai akhir, aku akan memberikan kepadanya kuasa atas bangsa-bangsa. Ya, harus untuk menerima janji itu, harus menjaga, melakukanlah perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus sampai akhir. Yang setia sampai mati misalnya, adalah yang menang, dan merekalah yang menerima janji-janji itu. Bacalah kembali pasal 2 dan pasal 3 di kitab Wahyu, dan di situ sangat jelas
Sebagian jemaat ditegur, dicela. Sebagian jemaat dipuji. Dan jemaat itu akan menerima janji-janji yang dijanjikan. Sekali lagi, ini sangat jelas dalam video yang namanya masalah tafsiran. Okey, janji yang pertama yang kita selidiki adalah dari Wahyu pasal 2 ayat 7. Kepada yang menang, akan kuberi kepadanya makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allahku. Pengenapan janji. Di Wahyu pasal 22 ayat 2, kita membaca di tengah-tengah jalan utamanya dan pada sebelah ini dan sebelah itu dari sungai itu, pohon kehidupan membuat 12 buah. Menurut bulan, setiap bulan memberi buahnya. Dan daun-daun pohon itu untuk jasa bangsa-bangsa. Ya, saya menerjemahkan jasa bangsa-bangsa. Banyak terjemahan berkata penyembuhan bangsa-bangsa. Aslinya terapia. Ternyata kita melihat leksikon Liddell dan Scott, ternyata kata terapia di dalam bahasa Yunani menceritakan jasa. Ada jasa medis, ya penyembuhan. Tetapi boleh juga jasa pada kuil. Kuil dibersihkan misalnya. Itu jasa, itu terapia pada kuil itu. Jadi kata terapia ini lebih baik diterjemahkan secara umum. Jasa bangsa-bangsa. Ya, kembali ke pasal 20 ayat 2 bagian awal. Di tengah-tengah jalan utamanya. Nya ini masih feminin, masih merujuk pada kata benda yang bentuknya feminin, yaitu polis. Jadi di tengah-tengah jalan utama dari kota Yerusalem baru, pasal 22 ayat 2 menceritakan Yerusalem baru. Di dalam Yerusalem baru ada pohon kehidupan. Ya, sesuai pasal 2 yang berkata bahwa ada pohon kehidupan di dalam Firdaus Allahku. Dijanjikan di dalam pasal 2 bahwa yang menang di dalam konteks pasal 2 itu, ya secara khusus jemaat Efesus yang bertobat dari keadaan mereka meninggalkan kasih yang semula. Mereka akan makan dari buah pohon kehidupan. Dan di mana pohon kehidupan itu? Ya, di dalam Yerusalem baru. Ada janji, ada pengenapan di dalam Yerusalem baru. Janji kepada orang yang menang, pengenapan di dalam Yerusalem baru. Janji di dalam Wahyu pasal 2 ayat 26. Dan yang menang, yaitu yang menjaga perbuatan-perbuatanku sampai akhir, itu semacam definisi dari menang. Yang menjaga perbuatan-perbuatanku sampai akhir, aku akan memberikan kepadanya kuasa atas bangsa-bangsa. Ya, orang yang menang, yang menjaga, melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus sampai akhir, ya, bukan setiap orang percaya. Ada orang percaya yang berzina, mereka tidak menang, kecuali bertobat. Tetapi yang menang, kepadanya akan diberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Di manakah akan digenapi janji ini? Ya, selama masa 1000 tahun, saya rasa, tapi tidak dapat membuktikan bahwa ini akan digenapi selama 1000 tahun di dalam Yerusalem yang di bumi ini. Tetapi sesudah bumi ini tidak ada lagi, dan ada bumi baru, dan ada turun dari surga, Yerusalem baru, mereka yang menang, haraplah kita akan menang dan mengerjakan kuasa atas bangsa-bangsa di Yerusalem baru. Di Wahyu pasal 22 ayat 5 kita melihat dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Itu kalimat itu adalah penutup dari visi
yang menguraikan keadaan mereka di dalam Yerusalem baru. Disitulah mereka akan mempunyai kuasa atas bangsa-bangsa. Mereka akan, menurut kata di 22 ayat 5 di Yerusalem baru, memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Siapa akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya? Bukan mereka di Tiatira, jemaat di Tiatira yang berzina. Bukan mereka di Laodikia yang sombong. Bukan juga mereka di Efesus yang meninggalkan kasih mereka. Tetapi jika mereka bertobat, ya menang dan menerima janji ini karena menang, memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Memerintah untuk selama-lamanya. Masih ada janji di Wahyu pasal 3 ayat 12. Yang menang, aku akan menjadikan dia menjadi soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia sama sekali tidak akan keluar lagi, semacam hiasan mengenai kehormatan yang akan mereka terima. Tetapi lebih lanjut, dan aku akan menulis padanya nama Allahku dan nama kota Allahku, Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Yang menang akan ditulisi dengan nama Tuhan Yesus, nama Allah Bapa, dan nama Yerusalem baru. Pengenapan janji, kita lihat di Wahyu pasal 22 ayat 4, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan ada pada dahi mereka. Cukup jelas di sini bahwa yang dijanjikan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 12 digenapi pada Wahyu pasal 20 ayat 3, 4, dan 5. Dapat diduga bahwa jika Tuhan Yesus menulis nama Yerusalem baru di dahi orang itu tidak akan ditolak jika dia mendekat pada salah satu pintu gerbang Yerusalem baru yang dijaga malaikat dan minta masuk. Malaikat tidak akan menolak orang yang di situ ditulisi nama Yerusalem baru. Mereka akan masuk di situ jika Tuhan Yesus menulis nama Yerusalem baru di dahi mereka. Janji di dalam Wahyu pasal 3 mengenai nama Yerusalem baru ditulisi pada dahi digenapi di dalam Wahyu pasal 22 di Yerusalem baru. Janji yang terakhir di kitab Wahyu pasal 3 adalah di dalam pasal 3 ayat 21. Yang menang, aku akan memberi kepadanya duduk beserta aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk beserta Bapa-Ku di atas takhtanya. Itu janji. Kepada siapa? Kepada yang menang. Dan kita paham bahwa yang menang adalah yang menjaga pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Mereka setia sampai mati. Mereka tidak terlibat dalam dosa seperti dosa zina dan dosa berhala dan dosa kesombongan dan sebagainya, sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3. Mereka menang dan dijanjikan kepada mereka duduk bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di atas takhtanya. Bila mana janji itu digenapi? Di mana nanti takhta itu? Ya, takhta di mana? Takhta harus berada di ibu kota, di Yerusalem baru. Wahyu pasal 22 ayat 3. Takhta Allah, yaitu takhta anak domba, akan ada di dalamnya. Ya, dalam konteks ini di dalamnya berarti di dalam Yerusalem baru. Dan hamba-hambanya beribadah kepadanya. Ya, hamba-hambanya itu mereka yang menang. Mereka boleh melayani dia. Ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan ada pada dahi mereka. Dan ayat 5. Dan malam tidak akan ada di sana dan tidak ada
keperluan untuk lampu dan terang matahari, karena Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan dengan kata itu, visi terakhir, visi mengenai Yerusalem baru berakhir. Mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Dengan demikian, cukup nyata bahwa apa yang dijanjikan di pasal 3, janji yang terakhir kepada yang menang, duduk bersama Tuhan Yesus Kristus di atas taktanya. Siapa duduk di atas takhta? Raja. Dan mereka akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Siapa mereka? Ya, mereka yang menang. Di mana memerintah sebagai raja? Ya, di mana ada takhta Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, di Yerusalem baru. Memandang keseluruhannya, cukup jelas bahwa sebagian dari jemaat Kristus, eklesia, tubuh Kristus, mereka berdosa dan dicelah dan disuruh bertobat. Mungkin bertobat, mungkin tidak bertobat. Tapi sebagian dari jemaat dan beberapa jemaat tertentu, misalnya jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia, mereka tidak perlu bertobat. Sesuai dengan 1 Korintus pasal 3 ayat 12, mereka yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, dan batu permata. Ya, mereka yang rohani, tidak duniawi. Di pasal 2 dan pasal 3, mereka disebut orang yang menang. Dan mereka akan memerintah sebagai raja, mereka akan dihormati, mereka akan sangat akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan melihat wajahnya. Ya, sekali lagi, paham ini sulit diterima oleh teolog yang berkata bahwa hanya akan ada dua macam manusia, yaitu orang yang tidak percaya dan orang yang percaya. Semuanya, menurut mereka, semua orang percaya setia, taat. Tetapi, apakah firman Tuhan sungguh berkata bahwa semua orang percaya, setia dan taat pada kehendak Allah? Ya, jelas tidak. Bacalah ulang Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Perhatikan secara khusus pasal 2 ayat 18 sampai 29, terutama 24 sampai 26. Ya, sangat nyata di bagian itu bahwa sebagian dari jemaat, dan di sini jemaat eklesia adalah tubuh Kristus. Tuhan tidak menceritakan mengenai apa yang kita katakan, oh itu gereja, tapi belum tentu semua orang percaya di dalam gereja itu. Tuhan bicara kepada jemaat, Tuhan bicara kepada eklesia, Tuhan berbicara kepada tubuh Kristus. Mereka selamat, tetapi sebagian dari mereka tidak taat. Di mana, sekali lagi, di mana mereka akan berada untuk selama-lamanya? Di bumi baru. Mereka akan berjalan di dalam terang Yerusalem baru, tetapi mereka tidak berjalan di dalam Yerusalem baru. Di dalam Yerusalem baru, disitulah orang yang menang. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Ya, dengan arti, ya, duloi, mereka setia. Mereka boleh beribadah kepadanya. Mereka boleh melayani dia, melihat wajahnya. Berjalan dengan dia dengan pakaian putih sesuai janji itu. Ada dua ayat dalam bagian ini yang minta perhatian khusus. Wahyu pasal 22 ayat 14 dan 15. Ayat 14. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, sehingga mereka akan berhak atas pohon kehidupan itu, dan masuk lewat pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Masuk lewat pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kata terakhir di kalimat itu, ke dalam kota itu. Kata pertama di dalam ayat yang berikut, di luarlah. Di luarlah. Di luar apa? Ya, di luar kota itu tadi jelas. Di luar kota Yerusalem, menurut ayat 15,
Di luarlah anjing-anjing dan tukang-tukang sihir dan orang-orang cabul dan pembunuh-pembunuh dan penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dan melakukan dusta. Oh ya, ada masalah naskah di ayat 14 ini. Bacaan mereka yang melakukan perintah-perintahnya adalah pembacaan yang lebih bermutu. Bacaan mereka yang membasuh jubahnya hanya muncul di 3 naskah menurut CNTTS yang menceritakan naskah-naskah yang kuno itu. Ya, jadi lebih baik diterjemahkan mereka yang melakukan perintahnya. Dan siapa mereka di luarlah yang digambarkan dengan kata-kata yang tajam, yang pahit itu, anjing dan pembunuh dan sebagainya. Ingatlah Wahyu pasal 21 ayat 24. Dan bangsa-bangsa itu akan berjalan dalam terangnya, terang Yerusalem baru. Dan raja-raja bumi membawa padanya kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa. Di luar kota itu, bangsa-bangsa itu berjalan dalam terangnya kota itu. Tetapi dalam pasal 22 ayat 15, mereka yang di luar kota Yerusalem baru dicela dengan kata-kata yang cukup tajam. Mereka anjing, mereka tukang-tukang sihir, orang cabul, pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dan melakukan dusta. Kata-kata ini mengenai mereka yang di luar hampir sama dengan kata-kata yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi di 21 ayat 8 ada kata yang orang yang tidak percaya. Di pasal 21 ayat 8, di mana ada orang yang tidak percaya, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi selain tidak percaya, ada kata-kata yang sangat mirip dengan apa yang kita lihat tadi. Mengapa ini? Apakah ini sama orangnya? Di luar Yerusalem baru ada neraka? Sama seperti di sebelah sana dari pantai Kuta ada lautan. Demikian juga di sebelah sana dari Yerusalem baru ada neraka, ada danau api? Saya kira tidak. Ada apa di luar Yerusalem baru? Ada bumi baru. Tetapi kata-kata ini yang tajam dikatakan mengenai mereka. Ya, mengapa? Ini dugaan saya. Ini tafsiran saya. Mengapa? Karena mereka yang tinggal di luar Yerusalem baru, di bumi baru, ya siapa itu? Orang percaya yang tidak taat. Kita sudah membaca mengenai mereka di Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Mereka berzina. Mereka makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan mereka dicela. Singkatnya, orang yang percaya tetapi tidak taat, perilaku mereka menjadi sama dengan perilaku orang yang tidak percaya. Mereka tukang-tukang sihir dan pembunuh, dan mereka suka berdusta, sama seperti orang yang tidak percaya. Jangan kita hidup seperti orang yang tidak percaya. Mari kita hidup sebagai orang percaya yang taat. Supaya besok boleh tinggal di dalam Yerusalem baru dan boleh akrab dengan Tuhan Yesus Kristus dan boleh duduk di atas takhta-takhta itu, memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Terakhir, kita menyelidiki Wahyu pasal 22 ayat 19. Dan jika seseorang mengambil dari kata-kata kitab nubuatan ini, kiranya Allah mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus itu yang ditulis di dalam kitab ini. Apa ini? Sebelum alat percetakan dibentuk, segala buku, segala kitab, segala tulisan, jika mau diperbanyak, harus disalin dengan tulisan tangan.
Dan kadang-kadang si penyalin mau mengubahkan apa yang ditulis oleh si penulis. Misalnya, mau menambahkan kata-kata atau juga mengurangi kata-kata. Oh, penulis tidak suka itu. Penulis menulis sekian, penulis mau supaya penyalin juga menyalin sekian. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Sampai kebiasaan mereka pada zaman Yohanes, kadang penulis menambahkan, dia mencatat di akhir karangan kutuk pada penyalin yang menambahkan atau mengurangi kata-kata itu. Itu kebiasaan. Sekarang masa kini kita tidak melakukan itu. Ya, buku kita diperbanyak melalui alat percetakan dan tidak ada mengubahkan seperti itu. Tetapi masa Yohanes ada kebiasaan seperti itu. Dan Tuhan Yesus mempergunakan kebiasaan itu, dia mendidik kita dalam kutuk ini. Dia mendidik kita. Nah, lihatlah. Jika orang mengurangi dari kata-kata dari kitab Wahyu ini, kiranya Allah mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus itu yang ditulis dalam kitab ini. Oh, nah, pikirkanlah. Jika seorang teolog berkata bahwa hanya ada dua tempat, hanya ada dua kemungkinan, hanya ada dua macam manusia. Ada manusia di danau api, orang tidak percaya. Selain itu, ada juga orang percaya, mereka katakan, semua orang percaya akan ada di Yerusalem baru. Tidak ada bumi baru. Mereka tidak mengakui adanya bumi baru. Dan bagi mereka tidak ada orang, mereka tidak mau memikirkan mengenai orang yang berjalan di atas bumi baru. Tetapi jika demikian, jika seorang penyalin mengambil kata daripada apa yang ditulis di kitab Wahyu, jika dia tidak menyalin dengan setia dan tidak menyalin bagian yang tidak dia sukai, maka tempatnya diambil dari kota kudus itu. Dia tidak boleh masuk kota kudus. Dia kemana? Menurut mereka, jika tidak di kota Yerusalem baru, dia harus di neraka. Wah, berat sekali. Ini berarti penyalin yang tidak menyalin dengan setia, penyalin yang mengurangi bagian dari kitab Wahyu, dia kehilangan keselamatan, dia dibuang ke neraka. Saya tidak setuju. Menurut paham saya, jika orang Kristen yang menyalin kitab Wahyu, jika dia tidak suka satu bagian, satu paragraf, satu kalimat, saya tidak tahu, dan dia tidak menulis itu, menyalin itu, maka dia dianggap tidak layak menjadi pemenang, dan sebagai orang percaya yang bukan pemenang, dia tidak boleh masuk. Ya, ditulis, tidak boleh masuk Yerusalem baru. Dia harus di bumi baru. Bukan dia ke neraka, ada bumi baru, dia harus ke bumi baru. Dia orang percaya, dia ke bumi baru. Orang percaya tidak dicampakkan ke dalam danau api jika mereka tidak menyalin dengan setia. Itu tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Sekali lagi, penyalin yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak menyalin dengan baik, dia mengurangi apa yang ditulis, dia hanya menulis bagian, dia menyalin dengan tidak baik, dia kehilangan ganjaran, dia tidak boleh ke Yerusalem baru, dia tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Dia akan berjalan di dalam terang kota itu, di mana raja-raja membawa kemuliaan mereka ke Yerusalem baru. Dia tidak ke neraka jika ya dengan sengaja dia tidak menyalin seluruh kitab Wahyu dengan baik. Nampaknya Wahyu pasal 21 ayat 27 adalah ayat yang paling berat bagi apa yang saya ceritakan tadi. Di situ dikatakan, dan semua yang kotor dan mereka yang melakukan kekejian dan dusta
sama sekali tidak masuk ke dalamnya, ya ke dalam Yerusalem baru, itu Yerusalem baru tetapi hanya mereka yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Hati-hati, mungkin ada terjemahan yang berkata, hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Tetapi, sungguh jelas, kata onoma, kata nama, tidak dipakai di dalam bahasa aslinya. Penerjemah yang menambahkan kata dan mencatat yang mereka yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu, mereka terlalu bebas menerjemahkan karena tidak ada kata onoma. Tetapi hanya mereka yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Paham saya adalah bahwa di dalam kitab kehidupan anak domba itu, nama orang selamat dicatat dan juga perilaku dan perbuatan mereka. Dan jika mereka ditulis di situ perbuatan yang baik, maka mereka akan masuk ke dalam, mereka orang percaya ya, akan masuk ke dalam Yerusalem baru. Tetapi jika kita berpikir bahwa kata nama ada di dalam Wahyu pasal 21 ayat 27, ya itu tidak masuk akal. Tetapi kata nama, onoma, tidak ada di dalam bahasa aslinya. Dan itulah yang penting. Ringkasan, kitab Wahyu menceritakan 3 macam manusia, yaitu orang yang tidak percaya, orang yang percaya tetapi tidak setia sampai mati, tidak taat, dan juga orang percaya yang setia sampai mati, yang menang, yang menjaga perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus sampai akhir. 3 macam manusia. Tidak selamat tetapi tidak taat, dan juga selamat dan taat. Ada 3 macam manusia. Demikian juga ada 3 tempat di dalam masa kekekalan untuk 3 kelompok manusia itu. Orang yang tidak percaya, mereka harus di danau api untuk selama-lamanya. Orang percaya yang tidak taat, mereka yang dicela di dalam pasal 2 dan pasal 3, kecuali mereka bertobat, mereka akan berjalan di dalam terang Yerusalem baru. Mereka tidak tinggal di dalam Yerusalem baru. Tetapi siapa tinggal di dalam Yerusalem baru? Orang percaya yang setia sampai mati. Orang percaya yang menjaga pekerjaan-pekerjaanku sampai kesudahannya. Mereka akan duduk di atas takhta Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan diberikan mahkota kehidupan. Mereka akan berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam Yerusalem baru. Mari kita memperjuangkan supaya kita adalah orang yang menang dan boleh hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa selama-lamanya dan memerintah menurut janjinya, memerintah sebagai raja di sana untuk selama-lamanya.